Selamat datang di podcast kami di Wis Tahu Guru Podcast. Oke. Yo. Sebelum kita mengobrol lebih jauh lagi ya di podcast kali ini, sebaiknya kita memperkenalkan diri dulu. Memperkenalkan Ya. diri. Boleh saya awali? Monggo. Monggo. Perkenalkan, nama saya Iflang Rajendra Supandawa, biasa dipanggil L. Dan Saya Hafid Ahmad Haritama, bisa dipanggil Hafid. iya, Sama sekolah di teman-teman. Sekolah di salah satu sekolah di Jogja. Iya, kebetulan saya juga Iya, kita kan di salah satu sekolah di Jogja. di Jogja juga. Yang kebetulan sekolahnya out of nowhere. Waduh, gimana tuh? Ya, nggak ada orang tahu. Ya. Nah, ngomongin sekolah nih ya. Jadi Iya. kita termasuknya aku, mungkin kamu juga ya. Iya, Jadi kita itu sudah libur sekolah selama 1 tahun. Lebih deh kayaknya. Iya, lebih dari 1 tahun ya, 1 tahun 2 bulan lah. Ya, Nah, itu bikin kita kayak merasa ada yang hilang Iya. gitu. tapi kenapa sih kita libur selama-lama itu? Nah, itu disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, virus corona ya, lah COVID-19 dong, jangan COVID-19. Oh, iya, wis. Ya. Emang COVID-19. artinya COVID apa? Coronavirus D-nya apa? Disease artinya? Di virus. Nggak tahu juga. Enggak tahu juga ya. Nah, banyak yang hilang nih dari masa setahun ini kita libur. Iya nih. Terutama masa SMA ya. Kebetulan kita SMA. Kita SMA. Jadi banyak yang bilang nih, kayak pas dulu aku mau masuk SMA itu kayak wah, sepertinya masa SMA ini adalah masa yang seru. Nah, betul. Masa yang paling indah kata-katanya sih. Ternyata waktu semester 2 itu di pertengahan semester 2 harus libur. Iya. Ya, awalnya itu cuma libur 2 minggu. Tapi kok gitu berlanjut ya, terus sampai bertambah-tambah. 2021. Dan Ya. kita juga belum menemukan feel enak serunya di SMA gitu. Maksudnya kayak belum wah gitu iya, kok jadi udah ada yang hilang gitu. Iya. Kayak mungkin biasanya kita berangkat sekolah pagi, terus ketemu teman-teman, Nah. seru. Nah, bisa belajar juga. Iya, belajar juga, yang dimana performa belajar kita selama pandemi ini secara daring itu lumayan menurun. Pastinya kan menurun. Pastinya karena menurun. beda feel juga Iya, kan. Maksudnya beda feel. perasaan antara di kelas dan juga di rumah Iya. ini, di dalam jaringan. Selain sekolah mungkin ada yang hilang juga, mungkin kita nggak bisa nongkrong kayak biasanya, mungkin main. Ya lebih ke teman-teman sih, nggak bisa ketemu teman-teman. Iya, jadi itu kayak gimana ya, kurangnya waktu pandemi ini ya buat kita pribadi mungkin. Iya. Hanya wah, dari pandemi ini jadi kayak susah ketemu temen, susah keluar rumah. Mungkin kan dulu awal-awal pas corona baru meledak-meledaknya juga susah. Mau sholat ke masjid aja susah. Wah, gitu loh. itu aku tuh sempet kayak ngerasa tuh kan dilarang Jumatan kan. Nah itu dilarang Jumatan tuh kayak kan dianjurkan untuk sholat di rumah. Emang bisa, tapi rasanya tuh kayak wah, nggak Jumatan nih. Nah, itu pun pertama pun udah kayak gitu. Dan bulan-bulan setelahnya tuh kayak wah, kenapa ya ini kok rasanya tuh pengen Jumatan. Dan karena aku Jumatan itu termasuk ajang silaturahmi. Iya, ke tetangga-tetangga yang jarang aku temui. Nah, kayak gitu. Iya. Jadi kayak misalnya aku pulang Jumatan tuh nongkrong dulu dekat Jumatan sama temen-temen kan. Iya. Kan nggak semua temen rumah kita satu sekolahan gitu loh. Mungkin jadi, bisa cerita pas di sekolah pas tadi. di sekolah ada teman-teman yang berbeda. Terus kayak yang hilang lagi adalah karena aku suka olahraga. Jadi kayak aku biasanya futsal, basket, terus sepak takraw, lempar lembing, lempar cakram. Nah itu hilang tuh kebiasaan itu tuh. Iya, jadi olahraga yang outdoor gitu ya, yang keluar rumah. Jadi agak susah kita tuh kalau mungkin susah banget. catur gitu kan masih bisa di rumah sama bayangan. Waduh. Masa aku mau futsal sendirian? Waduh, gimana duh? Walaupun bisa rame-rame pun masa kalau futsal pakai masker? Iya kan ngap dong. Iya, ngap, makanya ngap. Gak bisa nafas. Masa kipernya dikit-dikit pegang bola pakai hand sanitizer? Waduh. Iya. Nah, itu kipernya nggak pakai sarung tangan. Pakai apa? Cuci tangan terus. Iya. Nah, kalau kamu apa kegiatanmu yang kayak aku tadi kan kayak olahraga, terus sekolah ketemu temanku. Kalau kamu apa kegiatan yang kayak wah gara-gara pandemi nggak bisa aku lakuin nih? Ya mungkin kurang lebih hampir sama sih mas. Cuma kan kalau aku kan anaknya kayak traveling banget. Oke.
Gila, Iya. parah sih. Travel. Kayak suka pergi-pergi walaupun cuma deket. Iya. Maksudnya kan di Indonesia khususnya di Jogja ini tempat kita tinggal kan banyak itu loh, kayak Iya. tempat-tempat yang bisa memanjakan mata gitu loh. Pertama buat healing, buat refreshing. Nah, buat relax habis belajar, habis banyak kesibukan kita gitu loh. Nah, jadi kan biasa keluar mungkin ke daerah yang atas, daerah Merapi atau daerah ke bawah pantai gitu kan. Jadi agak susah karena pandemi ini gitu loh. Dan apa ya, kita sebagai orang Jogja pun banyak tempat-tempat yang belum kita jumpai di Jogja. Belum kita explore juga kan. Kita explore masih juga. banyak banget di Jogja ini, tapi karena adanya pandemi ini jadi agak kita pending dulu lah. Iya, karena emang pertama pertimbangan kita adalah ya tentu si COVID-19 ini, dan kita pun sebagai anak muda yang resikonya lebih rendah, kita nggak mau jadi karier buat orang tua kita. Nah, iya, betul. mungkin apa yang di rumah masih tinggal sama mbahnya, nah itu kan, jadi kan resiko banget gitu loh, dan kita kalau- lebih baik untuk di rumah aja gitu. Nah, kalau banyak yang bilang kita masih muda kok, kita fisiknya masih kuat, masih kalau kena virus masih gini lah. Itu Iya. kan kalau kita bawa virusnya gitu buat orang-orang yang kita sayangi, nah, gitu kan itu ya gimana, kita nggak mau terima resiko itu juga. Jadi lebih baik kita untuk untuk aware lah, sering-sering cuci tangan, pakai masker, ikuti aja lah aturan pemerintah. Iya, walaupun terkadang kita tuh agak sebel nih, wah peraturannya gini-gini, apalagi pas mudik. Nah Pas mudik tuh kan banyak nih dilema di masyarakat. Di sisi lain ada yang pengen ketemu keluarganya, tapi ya gimana lagi kan, susah kan gara-gara pandemi ini. Ini lebih baik kita pikiran ke kesadaran diri sendiri. Nah, betul. Jadi bagaimana kalau emang merasa beresiko ya nggak usah. Tapi kalau mau menantang resiko ya silakan. Tapi yang penting nggak merugikan orang lain lah, tanggung sendiri. Dan kalau misalnya amit-amit kena, ya jangan salahin pihak-pihak lain. Iya dong, itu salahmu sendiri. Tapi gini Mas, nah adanya pandemi ini kan jadi kayak kita banyak faktor yang berubah gitu loh. Nah dari kita sendiri mungkin kayak kita kan di rumah terus, kita belajar dari rumah. Nah apa yang bisa kita lakukan itu untuk mengatasi waktu pas kita di rumah gitu loh. Nah kalau aku sendiri ya, aku muncul keinginan buat melakukan hobi-hobiku yang lama. Hobi lama? Iya, hobi lama. Iya. Jadi mungkin pas aku dulu sebelum pandemi itu ada bahkan jauh ya sebelum pandemi itu ada hobi-hobi yang tak tekuni, cuman ya aku habis itu kayak stop tuh loh. Stop dulu. Nah, karena pandemi ini di rumah aja dan kayak bingung tuh loh mau ngapain. Banyak waktu luang gitu ya. Iya, jadi buka-buka gudang aja di rumah kan. Iya. Ada apa yang bisa tak entah apa. Ternyata aku ketemu sama koleksi mainan mobil-mobilanku. Oh ya. Iya, terus aku bongkar semuanya, aku bersihin beberapa hari dan aku sun-sun dan ternyata itu bisa kayak menghilangkan stres lah. Berarti stres karena di kamar terus. Berarti kayak mengulangi hobi dulu yang pernah hilang itu bisa itu ya bagusnya. Jadi kayak waktu luang kita bisa cari hobi yang dulu. Kalau dari aku sendiri mungkin hampir sama Mas, tapi lebih ke cari hobi yang baru. Hobi yang baru. Jadi kalau hobi yang dulu kan kayak kalau dari aku kayak wah udah masanya beda itu loh. Jadi kayak hobi baru mungkin kan aku juga baru kayak banyak itu loh hobi-hobi yang kita jarang temui, ternyata asik juga, ternyata keren juga gitu loh. Mungkin ya kayak ngurusin ikan, mungkin aquascape atau yang lain-lain gitu-gitu, atau mungkin masak juga. Jadi kayak ada manfaatnya juga loh kita di rumah, kita waktu luang gitu. Nah, ngomongin masak kan itu berhubungan sama bahan-bahan ya. Sama bahan-bahan dan ketika aku mau beli bahan-bahan itu kayak setelah kayak sekian lama aku nggak ke supermarket, itu kayak rasanya excited banget tuh loh. Kayak seneng banget tuh loh, kayak excited. Betul. Wah, akhirnya bisa keluar, bisa lihat barang-barang walaupun tetap ya jaga hand sanitizer terus-terusan. Protokol lah pokoknya ya. Kayak kemarin aku sama ayahku itu ke ATM tuh kayak senengnya minta ampun tuh loh. Kayak bisa keluar rumah lihat dan itu. Keluar kan itu mungkin jam 8 malam lah, aku pas itu seingatku jam 8 malam. Itu jam 8 malam aja jalanan Jogja itu sudah sepi banget. Walaupun dari yang kita kenal Jogja yang lumayan rame lah untuk sekarang ya, karena Jogja itu istimewa gitu loh. Dan bahkan kayak jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 itu gitu. masih rame banget. Tapi gara-gara pandemi ini jadi sepi Mas. Iya, jadi sampai jam 8 tuh kayak
toko-toko udah pada tutup. Nah aku tuh kayak bayangin lihat film-film yang zombie gitu yang kayak kotanya hancur tuh loh. Udah kayak wah apokalips gitu kayak ngeri juga ya nih ada. Jadi ya itu ya yang ya karena pandemi ini jadi kita juga harus pinter-pinter mengisi waktu luang pas pandemi juga. Itu enggak cuma dijadiin buat bahan rebahan. Wah, sekolahku juga di rumah jadi lebih enak padahal kalau bisa mah yang lebih bermanfaat gitu kita gunakan waktunya. Kalau untuk sekolah pun karena emang vibe-nya kita di rumah, suasana itu suasana rumah. Jadi suasana belajarnya itu kayak beda. Nah, iya. Nah, dan kayak mungkin buat teman-teman yang begadang itu kayak harus masuk kelas jam 7 pagi atau dia jam 5 subuh belum tidur. Itu kayak ngacau jam tidur tuh. Nah, dan itu terjadi sama aku juga kayak biasanya tidur pagi. Terus pagi tiba-tiba harus ada kegiatan paginya, jadi harus kayak ya bisa nggak tidur, bisa tidurnya cuma sebentar. Nah itu. Iya. Ya, jadi memang dari pandemi ini memang banyak mengubah itu ya faktor-faktor. Dan ada lagi kegiatan yang tak lakuin yang muncul saat pandemi adalah aku belajar desain. Oh, desain. Iya, jadi karena di suatu waktu aku sempat kayak merasa bosan banget. Terus kayak aku seharian di depan laptop nih karena sekolah online kan. Kayak ngapain ya aku ya pakai laptopnya harus bisa tak buat apa selain ngegame. Nah, karena aku dari awal tuh udah kayak kayaknya aku mengisi waktuku dengan ngegame. Aku install banyak game dan setelah 3 minggu sebulan tuh bosen. Karena kan kita perpanjangan masa isolasi ini kan panjang terus kan, makin panjang, makin lama. Terus aku belajar desain karena di laptopku itu ada software desain. Oh iya. Ya, terus dulu aku pernah punya ketertarikan terhadap editing video, tapi untuk grafis gambar kayak vektor gitu masih belum. Dan aku ngulik itu di awal-awal pandemi dan akhirnya alhamdulillahnya di tahun 2021 ini skill ini berguna. Nah, jadi itu ada manfaatnya juga. Iya, ada manfaatnya. Setiap hal kecil pun pasti ada manfaatnya. Iya, ada manfaatnya. Itu bisa, maksudnya kan juga untuk desain, untuk edit gitu juga pasti dipakai untuk kehidupan. Iya, apalagi sekarang zamannya digital. Nah, itu. Dan poin pentingnya adalah bagaimana caranya kita adaptasi sama kondisi. Betul. Iya. Daripada kita cuman ngeluh di rumah menyalahkan pihak lain atas kondisi ini, mending kita produktif. Nah, betul itu. Yang harus kita pikirin ke depan tuh nggak cuma wah kapan pandemi ini selesai. Aku keburu ini. Keburu pengen. Daripada kita mikirin itu kan mending wah apa yang bisa kita lakukan pas waktu pandemi gini. Dan juga menghasilkan. Nah, itu bisa bagusnya syukurnya bisa menghasilkan gitu dari apa yang awalnya cuma kayak coba-coba kayak Mas El tadi coba-coba belajar desain grafis ternyata bisa menghasilkan. Itu kan lebih keren juga gitu loh. Dan kita berdoa pun semoga pandemi COVID-19 ini segera berangsur-angsur membaik berakhir gitu ya kalau kita pinginnya. Jadi kayak udah merasa kapan ya kita bisa keluar dari kondisi ini lagi kayak gitu. Jadi kayak itu tadilah pentingnya tuh banyakin berkarya aja kayak kita buat podcast ini. Nah, itu jadi sebagai kan kita cuma bingung ya Mas. Saya sama Mas El ini kan juga kayak temen tapi jarang ketemu, buat podcast. Nah, kita juga mau ngucapin nih ulang tahun buat Suka TV. Buat Suka TV. Iya, yang anniversary ke satu dekade. Ya, satu dekade itu 10 tahun kan berarti. Iya, sekitar 10 tahun lah. Ya, jadi selamat buat Suka TV atas ulang tahunnya. Semoga semakin baik, semakin jaya, semakin sukses dan karya-karya semakin bagus. Ya, semakin bagus dan menginspirasi untuk orang lain gitu. Nah, mungkin sekarang waktunya kita pamit ya. Ya mungkin pamit karena kita udah menemani juga. Iya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang mendengarkan. Iya. Sampai jumpa. Sukses selalu. Yoi.